Sering bingung nggak sih kenapa paket internet rakyat itu sekarang cuma ada yang bulanan? Padahal kayaknya dulu pernah dengar ada paket mingguan yang harganya lebih miring kan? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kenapa aturannya sekarang jadi begini. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, usut punya usut, ternyata ini dia biang keroknya. Banyak banget dari kita yang, ya bisa dibilang kena prank informasi lama. Kabar soal paket mingguan itu sebenarnya bukan hoaks, tapi itu cerita lama yang sekarang udah nggak berlaku lagi. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal luruskan semua simpang siur ini. Saya mau kasih lihat fakta sebenarnya tentang paket yang ada sekarang, biar nggak ada lagi yang ngerasa bingung atau, wah ngerasa ketipu. Jadi, ini dia poin utamanya. Untuk semua pemasangan baru saat ini, aturannya ya cuma satu, paket bulanan Rp100.000. Paket mingguan itu mungkin dulu banget pernah ada pas masa uji coba, tapi sekarang standarnya ya bulanan. Titik. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Kenapa sih kok harus banget bulanan? Emangnya kenapa? Ternyata di balik ini semua ada logika bisnis yang kuat banget. Yuk kita coba pahami biar kita lihat gambaran besarnya. Coba deh kita bayangin sejenak kalau kita yang punya perusahaannya. Kenapa ya kok nawarin paket mingguan itu sama sekali nggak masuk akal buat mereka? Jawabannya ada di hitung-hitungan biaya operasional. Kita coba hitung-hitungan simple aja ya. Biaya buat ngirim teknisi, ongkos bensinnya, beli kabel, terus setting alatnya, itu tuh bisa habis sekitar Rp50.000. Nah, kalau pelanggan cuma bayar paket mingguan, katakanlah Rp25.000, perusahaannya kan langsung nombok duluan bahkan sebelum internetnya dipakai. Nah, ada istilah yang pas banget buat kondisi ini. Rugi bandar. Artinya, ya si penyelenggara udah pasti tekor dari awal. Jadi sistem bulanan ini dibuat salah satunya buat mastiin biaya pemasangan awal itu bisa ketutup. Masuk akal kan? Dan ini perbedaan paling penting yang sering banget orang salah paham. Jangan samain layanan ini sama Wi-Fi voucher, ya. Beda banget. Kalau voucher, kita kan cuma beli kode buat login. Nah, kalau internet rakyat, kita itu dipinjemin alat, modem yang dipasang di rumah kita. Dan alat yang dipinjemin ini bukan alat kaleng-kaleng loh. Harga modemnya itu bisa jutaan rupiah. Kebayang nggak sih masa iya alat semahal itu dipinjemin kalau komitmen kita cuma buat seminggu doang? Kan nggak logis ya? Oke, kita udah ngerti ya alasan dari sisi bisnisnya. Sekarang pertanyaannya, untungnya buat kita sebagai pengguna apa dong? Nah, sistem prabayar ini ternyata ngasih kita kendali penuh, baik soal koneksi maupun soal pengeluaran. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ini tuh kayak token listrik. Familiar banget kan? Kita bayar dulu, baru listriknya nyala. Simple, jelas, dan gak ada tuh yang namanya jebakan-jebakan aneh. Cara kerjanya juga gampang banget. Kita bayar Rp100.000, internet langsung aktif buat 30 hari ke depan. Nanti kalau di hari ke-31 kita belum isi ulang, ya udah layanannya otomatis berhenti. Nggak ribet sama sekali. Dan ini dia nih, keuntungan paling enaknya buat kita. Nggak ada denda telat bayar, nggak ada penalti, dan yang paling bikin tenang, nggak bakal ada debt collector datang ke rumah. Kalau bulan depan misalnya kondisi keuangan lagi seret, ya tinggal nggak usah diisi dulu. Kendali keuangan 100% di tangan kita. Tapi saya tahu, ngeluarin Rp100.000 langsung buat sebagian orang mungkin terasa berat. Tapi tenang, di bagian terakhir ini, kita bakal bahas beberapa solusi cerdas biar tagihan bulanan ini jadi terasa lebih ringan. Ada 2 cara jitu nih yang bisa dicoba. Pertama, patungan. Coba deh ajak satu tetangga dekat yang bisa dipercaya buat bagi-bagi koneksi sama biaya. Jadinya kan cuma bayar 50 ribuan masing-masing. Atau cara kedua, tabung harian. Sisihin uang sedikit-sedikit tiap hari. Coba deh kita hitung bareng. Kalau sehari aja kita sisihin 3.500 perak, dalam 30 hari itu udah kekumpul Rp105.000. Lebih dari cukup buat bayar internet kan? Dan rasanya pasti jauh lebih enteng daripada keluarin Rp100.000 sekaligus. Ada satu kutipan yang menurut saya ngena banget nih. Logika aja guys, ini dipinjemin alat canggih. Minimal komitmen sebulan lah. Masa kalah sama uang rokok atau skincare? Sebuah perbandingan yang jujur dan masuk akal banget kan? Jadi ya pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Apakah nilai dan kemudahan punya internet stabil di rumah plus dipinjamin alat canggih itu sepadan dengan komitmen untuk sebulan? Cuma kita sendiri yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak.